Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan daring kita mata kuliah matematika diskrit ya. Ini untuk pertemuan daring ini insya Allah kita akan membahas tentang prinsip inklusi eksklusi ya, yang sebenarnya prinsip ini sudah pernah teman-teman sudah pernah sering teman-teman aplikasikan, cuman mungkin teman-teman belum tahu aja kalau, oh ini ternyata yang dipakai selama ini namanya adalah prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Dan seperti apa sih prinsip ini? Nah, sebelum, saya sampaikan seperti apa prinsip atau, teorema dari inklusi eksklusi ini, di sini, kita perlu ingat kembali ya, prinsip dasar yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya tentang membilang atau counting ya. Ada prinsip penjumlahan, ada prinsip perkalian, lalu ada juga pigeonhole principle ya. Nah, di sini saya lebih akan fokuskan ke penjumlahan perkalian, ya yang, prinsip yang paling dasar. Ya jadi di sini aturan penjumlahan dan perkalian yang sudah kita pelajari sebelumnya pada prinsip dasar counting, itu bisa direpresentasikan juga dalam istilah himpunan. Jadi mungkin dalam redaksi penulisannya berbeda, akan tetapi sebenarnya, eee kurang lebih maksud atau, pokok intinya itu sama, itu ya. Jadi di sini, saat kita berbicara tentang himpunan, hati-hati ya kalau saya sering menanyakan ke mahasiswa langsung, ini biasanya tuh dibacanya mutlak ya, di sini tuh dibaca tanda mutlak jika, yang berada di dalamnya itu berupa bilangan ya. Jadi berupa angka, tapi kalau di sini yang di dalamnya itu berupa himpunan, maka ini berupa kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan. Jadi jangan dibaca tanda mutlak ya. Jadi di sini kardinalitas dari A1, union A2, union seterusnya sampai AM ini sama dengan kardinalitas A1 plus kardinalitas A2 dan seterusnya sampai kardinalitas AM. Ya, ini analog juga untuk yang tanda perkalian. Ya, jadi di sini maksudnya banyaknya anggota keseluruhan. Ya, kardinalitas itu banyaknya anggota berbeda dari suatu himpunan, ya. Banyak anggota berbeda dari gabungan himpunan A1 sampai AM itu sama dengan penjumlahan dari banyaknya anggota A1, banyaknya anggota A2, dan seterusnya. Maksudnya begitu. Ya, analog juga untuk yang perkalian. Di sini sebenarnya saya lebih fokuskan untuk yang penjumlahan karena prinsip inklusi eksklusi ini merupakan bentuk generalisasi dari aturan penjumlahan pada himpunan. Ya, jadi ini ya, aturan penjumlahan pada himpunan, ini terjadi jika himpunannya saling lepas. Ya, jadi saling lepas tuh jadi antara, himpunan A1 dengan himpunan yang lain, baik A2 sampai AM, itu tidak ada yang beririsan. Nah, ini, kita generalisasikan ya karena tidak selalu dua himpunan itu saling lepas ya. Dua atau lebih himpunan itu tidak selalu saling lepas. Jadi ini tidak selalu bisa berlaku. Nah, disinilah muncul prinsip inklusi eksklusi. Jadi di sini kita pelajari dulu prinsip inklusi eksklusi untuk yang dua himpunan. Jadi di sini kita akan pelajari eh, ada berapa anggota ya dalam gabungan dua himpunan yang berhingga. Ya, jadi ini rumusnya.
kardinalitas dari A1 union A2 sama dengan kardinalitas A1 plus kardinalitas A2 dikurangi kardinalitas A1 irisan A2. Nah, ini saya yakin teman-teman sebenarnya sudah pernah dapat ya sebelumnya di bangku SMP atau SMA mungkin ya. Nah, ini yang kita sebut dengan prinsip inklusi eksklusi, akan tapi ini untuk yang berlaku pada dua himpunan, yaitu himpunan A1 dan himpunan A2. Ya, kalau teman-teman perhatikan tadi, kalau yang untuk aturan dasar counting tadi itu dia tidak ada pengurangan dengan irisannya. Kenapa? Karena dia saling lepas kalau yang ini. Ya, kalau ini kan saling lepas. Nah, ini untuk yang rumus prinsip inklusi eksklusi ini bisa digunakan sebenarnya baik dua himpunan ini saling lepas maupun tidak. Ya, kalau saling lepas berarti di sininya kan sama dengan 0 irisannya. Jadi bisa diabaikan. Nanti ketemunya aturan yang tadi. Itu kalau yang saling lepas. Ya, kalau tidak saling lepas apalagi ini tetap harus ditulis karena dia tidak akan sama dengan 0 kan begitu. Ya, jadi sebenarnya prinsip inklusi eksklusi ini merupakan rumus general dari prinsip penjumlahan ya. Karena ini lebih umum ya, lebih bisa digunakan untuk semua keadaan daripada yang prinsip penjumlahan tadi. Karena prinsip penjumlahan tadi ada syaratnya bisa dipakai kalau hanya himpunannya itu saling lepas. Kalau yang ini saling lepas atau tidak nggak ada masalah, bisa dipakai ya. Nanti kalau misalnya lepas ini dikuranginya 0. Oke, di sini ini sebenarnya sebuah teorema. Kenapa kok bisa diperoleh ini? Jadi ini seharusnya kita mampu membuktikan karena teorema itu pernyataan yang sudah melewati pembuktian. Nah, di sini sebelum kita akan beralih ke inklusi eksklusi 3 himpunan, 4 himpunan dan seterusnya, kita coba belajar untuk membuktikan ini. Yang paling sederhana, prinsip inklusi eksklusi untuk yang 2 himpunan. Ya, di sini untuk lebih mudah, sebelum kita melakukan pembuktian, di sini kita gambarkan dulu diagram Venn ya. Ya, di sini misal ada himpunan A1 dan himpunan A2, kita ambil saat kita tidak tahu apakah dia saling lepas atau tidak, maka untuk lebih amannya kita buatnya tidak saling lepas seperti ini. Ya, di sini dengan himpunan semestanya S. Ya, di sini berdasarkan aturan penjumlahan pada prinsip counting sebelumnya ya. Prinsip counting itu kan prinsip penjumlahan yang dia saling lepas. Berarti di sini coba kita pisahkan dulu perbagiannya ya. Jadi di sini misal teman-teman perhatikan di sini saya pisah bentuk ini menjadi 3 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, dan ini bagian ketiga. Ya, berarti banyaknya anggota atau kardinalitas dari A1 union A2, berarti kan kita menjumlahkan bagian ini ya, ini dan itu ya. 3 bagian ini menggunakan prinsip dasar penjumlahan karena ini kita sudah menganggapnya saling lepas perbagiannya ini. Jadi boleh ya. Berarti di sini kita tuliskan dulu untuk bagian ini. Ini adalah berarti bagian A1 yang mana dia tidak beririsan dengan dengan A2 ya. A1 dan A2 untuk bagian yang pertama ini ya, ini merupakan A1 yang tidak termasuk A2. Berarti di sini kardinalitas A1, lalu dia yang beririsan dengan, berarti dia ini yang selain ini. Di sini kan memang A1 akan, tapi karena dia masuk ke dalam A2 jadi ini nggak ikut ya. Jadi kita mau menuliskan A1 dia yang beririsan dengan A2 komplement. Ya, selain A2. Ya. Jadi di sini maksudnya
bagian dari A1 yang tidak menjadi bagian dari A2. Makanya di sini ditulis irisan dengan A2 komplement. Itu ya. Lalu di sini berarti plus. Kalau ini jelas, berarti A1 irisan dengan A2 plus. Nah, kalau untuk ini berarti dia A2 selain A1. Ya, berarti A2 yang beririsan dengan A1 komplement. Ya, oke kita lanjutkan. Di sini kita mau menambahkan A1 irisan A2. Ya, menambahkan suku ini. Kita tulis dulu ini apa adanya, ya. A1 irisan A2 komplement ditambah A1 irisan A2 ditambah A2 irisan A1 komplement ditambah. Nah, di sini saya mau menambahi suku A1 irisan A2. Kenapa? Di sini sebenarnya ada tujuannya agar nanti ini akan bisa menjadi satu bagian A2 saja maupun bagian A1 saja, gitu. Akan tapi agar tidak merubah nilai karena di sini kita melakukan penambahan A1 irisan A2, maka di sini juga perlu kita kurangkan lagi dengan A1 irisan A2. Tuh ya, ini A1 irisan A2. Kebalikan dari ini, kita melakukan penjumlahan, lalu kita lakukan pengurangan, jadinya masih ekuivalen dengan bentuk yang atas. Oke, nah selanjutnya di sini teman-teman perhatikan. Ini tadi bagian pertama, ya, ditambah bagian kedua. Ya, ini menghasilkan banyaknya anggota A1. Ya, selanjutnya yang ini. Ini A2 irisan A1, A2 yang beririsan dengan A1 komplement, berarti yang ini aja. Lalu kok kita mau menambahkan dengan banyaknya anggota yang ini, irisan A1, irisan A2 yang tengah ini ya. Maka ini merupakan keseluruhan dari banyak anggota A2, berarti plus A2, kardinalis A2 baru ini kita tulis lagi A1 irisan A2. Nah, jadi dari sini kita peroleh kardinalitas A1 union A2 ini sama dengan kardinalitas A1 plus kardinalitas A2 dan dikurangi kardinalitas A1 irisan A2. Jadi sudah terbukti untuk prinsip inklusi eksklusi dua himpunan. Kurang lebih seperti ini untuk pembuktiannya. Ya, setelah kita berlatih membuktikan, kita coba berlatih untuk mengaplikasikan. Ya, di sini misalnya ada permasalahan. Kita mau mencari banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 100 yang habis dibagi 6 atau 9. Ya, di sini kita misalkan satu himpunan yaitu A merupakan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6. Lalu himpunan B adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9. Dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi yang dua himpunan, maka banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 atau 9 adalah, jadi kardinalitas A union B
sama dengan kita gunakan prinsip inklusi eksklusi tadi. Nah, di sini kita mau mencari banyaknya, yang pertama banyaknya anggota himpunan A. Himpunan A itu bilangan yang habis dibagi 6 ya. Jadi di sini kita pakai rumus, teman-teman masih ingat ada ini? Ini adalah floor function ya, atau fungsi lantai, yang mana kita bulatkannya itu ke bawah. Ya, jadi di sini karena kita mau mencari dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6, maka cukup kita cari dengan cara fungsi lantai atau floor function dari 100/6. Tuh ya, kita bulatkan ke bawah, nanti ketemunya 16. Ya, lalu di sini yang B, banyaknya himpunan bilangan yang habis dibagi 9 berarti 100/9. Kita bulatkan ke bawah, ketemunya 11. Lalu di sini kita mau mencari irisannya. Karena ada beberapa bilangan yang ia habis dibagi 9 juga sekaligus habis dibagi 6. Ya, karena dia kan masuk ke sini juga masuk ke sini. Jadinya kan double. Ya, makanya kita perlu mengurangkan satu lagi. Itu sebenarnya inti dari prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan, karena satu anggota itu masuk ke sini sekaligus ke sini gitu untuk irisannya. Di sini kita kurangi dengan untuk ini bilangan yang habis dibagi 6 dan 9 berarti 100-nya kita bagi dengan KPK dari 6 dan 9 atau kelipatan persekutuan terkecil antara 6 dan 9 yaitu bilangan 18. Jadi di sini floor function of 100/18. Di sini kita bulatkan ke bawah jadinya 5. Diperoleh jadi totalnya adalah 22 bilangan ya. Jadi di antara bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 atau 9 itu ada sebanyak 22 angka atau 22 bilangan. Gitu ya. Untuk yang lainnya teman-teman bisa sering latihan ya, latihan kerjakan soal yang tentang prinsip inklusi eksklusi. Cukup saya berikan satu contoh saja di sini. Nah, untuk selanjutnya langsung saya berikan perluasan prinsip inklusi eksklusi untuk 3 himpunan. Jadi ada A, B, dan C. Kalau tadi hanya A1 dan A2, 2 himpunan. Kalau ini 3 himpunan, bagaimana prinsip inklusi eksklusinya? Seperti ini. Ya, yaitu kardinalitas union B, union C sama dengan kurang lebih seperti ini ya. Penjumlahan, pengurangan untuk yang irisan 2 himpunan lalu dijumlahkan untuk yang irisan 3 himpunan. Yang di sini saya tinggalkan pembuktian untuk latihan teman-teman saja. Silakan teman-teman buat latihan saja. Coba belajar bagaimana membuktikan ini. Tadi yang 2 himpunan sudah kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, di sini untuk yang 3 himpunan, 4 himpunan, 5 himpunan sebenarnya berlaku. Jadi tidak ada batasan untuk perluasan prinsip inklusi eksklusi. Makanya untuk selanjutnya di sini disajikan teorema prinsip inklusi eksklusi untuk banyaknya himpunan sampai misalnya N itu bisa berapapun ya, 100 boleh, sampai A50, A100 juta, ini masih tetap berlaku. Yang penting dia yang jelas dia berhingga, banyaknya himpunannya, itu ya. Untuk prinsip dasarnya sebenarnya seperti ini kalau mau lebih mudah kita mengingat ya. Jadi misalnya di sini ada himpunannya sebanyak, maaf ini seharusnya N ya. Ini A1, A2, ini sampai AN. Kita mau mencari kardinalitas dari gabungan ke semua himpunan tersebut. Nah, di sini teman-teman cari kardinalitas dari urut ya, dari satu himpunan dulu. Lalu kardinalitas
irisan dari 2 himpunan, lalu kardinalitas dari 3 himpunan, irisan dari 3 himpunan, selanjutnya berarti kardinalitas dari irisan 4 himpunan dan seterusnya sampai ini N-nya berapa gitu ya. Jadi sampai kardinalitas, irisan dari, sampai N himpunan. Ya jadi dari 1 himpunan, 2 himpunan, 3 himpunan, dan seterusnya sampai N himpunan, teman-teman cari irisannya ya. Lalu di sini teman-teman, beri tandanya tuh dia urut ya sebenarnya, plus untuk yang 1 himpunan, ini tandanya semuanya plus dulu. Jadi misal ada A1, A2, A3, ini plus 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 semua. Tuh, untuk yang selanjutnya yang irisan 2 himpunan, negatif 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 semua. Jadi A1 irisan A2 dikurangi A2 irisan A3 dikurangi A1 irisan A3 dan seterusnya, itu ya. Kalau sudah habis irisan 2 himpunannya baru teman-teman cari irisan 3 himpunan dengan tanda penjumlahan karena tadi sudah pengurangan. Ya jadi untuk selang-seling plus minus dan seterusnya. Kalau mau lebih mudah di sini makanya dibuat rumus umumnya itu negatif 1 pangkat N plus 1. Ya. Untuk yang himpunannya 1 dulu, ini kan himpunan 1. Tandanya apa nih kalau teman-teman lupa? Berarti di sini kan jadinya genap ya, pangkat 2, 1 plus 1 kan 2. Jadinya di sini plus, berarti di sini tandanya plus. Untuk yang himpunannya tuh 2 irisannya. Kalau teman-teman lupa misalnya ini tandanya apa, ragu, berarti di sini 2 plus 1, 3, min 1, pangkat 3, negatif 1. Jadi di sini negatif. Tuh ya, ini secara generalnya bentuknya seperti ini. Tuh ya. Ini saya juga skip ya pembuktiannya. Teman-teman silakan bisa digali di berbagai referensi, banyak kok pembuktian tentang prinsip inklusi eksklusi. Ya. Oke, di sini saya lanjutkan ke aplikasinya saja. Tadi aplikasi yang 2 himpunan sudah, di sini langsung kita coba aplikasikan ke 3 himpunan ya. Misalnya di sini ada 115 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, 71 kalkulus peubah banyak, dan 56 mata kuliah geometri. Di antaranya ada 25 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan kalkulus peubah banyak. Lalu 14 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan geometri. Serta ada 9 orang yang mengambil kalkulus peubah banyak dan geometri. Lalu jika terdapat 196 mahasiswa yang mengambil paling sedikit 1 dari ketiga mata kuliah tersebut, berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Ya, jadi di sini ada 3 kelompok. Berarti sebenarnya ini inklusi eksklusi 3 himpunan. Ya, diskrit, kalkulus peubah banyak, dan geometri. Lalu di sini jika terdapat 196 mahasiswa yang mengambil paling sedikit 1 dari ketiga mata kuliah tersebut, berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Berarti yang ditanyakan itu bukan union ya, ketiga mata kuliah sekaligus. Berarti yang ditanyakan irisannya. Jadi berapa banyak mahasiswa yang mengambil matematika diskrit iya, kalkulus peubah banyak iya, sekaligus geometri. Jadi yang ditanyakan kardinalitas dari irisan ketiga himpunan. Itu ya. Oke. Di sini kita awali dulu dengan memisalkan 3 himpunan yaitu MD, KPB, dan G. MD itu mewakili banyaknya himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, KPB banyaknya mahasiswa yang mengambil kalkulus peubah banyak, G banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah geometri.
Lalu di sini teman-teman tinggal inputkan aja ya. Ini dari yang diketahui tadi di soal cerita diperoleh ini. Ya, mudah. Jadi tinggal masukkan lalu tulis rumusnya apa ada yang seperti ini, lalu kebalik ya karena kita mau mencari irisan. Jadi nanti ada yang beda ruas gitu aja. Jadi nanti diperoleh kardinalitas MD, irisan KPB dan irisan G itu ada 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada 2 mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut sekaligus. Ya, ini untuk soal cerita seperti ini saya rasa tidak asing ya. Teman-teman sudah sering dapat latihan seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan latihan untuk kasus yang berbeda. Penerapan dari prinsip inklusi eksklusi untuk menentukan banyaknya penyelesaian bilangan bulat dari persamaan ini. Ya, misalnya ada X1 plus X2 dan seterusnya, kalau dijumlah dia sama dengan 15, lalu diketahui X1 itu dari 1 sampai 3, maaf ini kurang ya, ini X2, ini X2-nya itu dari 2 sampai 4, lalu X3, X4, dan X5-nya itu dia lebih besar dari sama dengan 2. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Nah, sebelum kita menjawab ini, sepertinya perlu saya berikan contoh dulu ya. Untuk contoh kasus ini yang tapi kita belum menerapkan prinsip inklusi eksklusi. Nah, ini misalnya. Misalnya, ini kita ingat kembali ya, saat kita mau menentukan banyaknya solusi bilangan bulat non negatif dari kasus ini, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11 dengan syarat X1-nya itu lebih besar dari sama dengan 3, X2-nya lebih besar dari sama dengan 2, X3-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, untuk seperti ini, cara kita menyelesaikannya ya adalah ini kita bisa dikatakan menyederhanakan ya, mengubahnya ke dalam bentuk lain yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk kita hitung. Ya, jadi di sini karena X1 tuh harus terisi minimal dia 3, X2-nya itu 2 minimalnya, berarti mau tidak mau yang 11 ini akan berkurang. Ya, pembagiannya di sini kita isi dulu pada bagian yang memang wajib diisi minimalnya 3, 2, 1. 3 ditambah 2 ditambah 1 itu 6 ya. Jadi di sini yang perlu sisa ya yang perlu kita bagi di antara ini itu tinggal 5. Karena 6-nya itu mau tidak mau harus mengikuti syarat ini. 6-nya tuh sudah terbagi di 3 di sini, 2 di sini, 1 di sini. Tuh ya, makanya di sini akan ekuivalen dengan kasus ini. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 5. Lalu syaratnya sudah berubah, jadi semuanya itu lebih besar dari sama dengan 0. Tidak ada syarat minimal yang 3, 2, 1 ini. Karena kita mau merubah ke dalam bentuk yang kita sudah tahu rumusnya. Kalau teman-teman pelajari sebelumnya, itu kan tidak ada syarat seperti ini. Ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kasusnya kan adanya seperti ini ya. Nah, makanya di sini kita giring dari yang bentuknya ini ke sini, begitu kurang lebihnya. Ya, kalau sudah dalam bentuk ini, teman-teman ingat lagi yang sudah kita pelajari bahwa ini menggunakan rumus kombinasi untuk multi himpunan. Ya, jadi diperoleh solusinya ini kombinasi multi himpunan untuk R-nya sama dengan 5. Ya, teman-teman jangan terbalik. R-nya 5, N-nya 3. Jadinya di sini 3 plus 5 min 1 kombinasi kan dengan 5. Jadi diperoleh ini. Itu ya. Nah, kalau kita sudah ingat ini, kita
beralih ke ini, bagaimana kalau tandanya ada pengembangan, kan sebelumnya tandanya lebih besar dari sama dengan semua. Ya di sini kok ternyata ada batasnya. Di sini tuh dia ada kurang dari sama dengan A1 kurang dari sama dengan X1, jadi ada intervalnya, gitu ya, ada intervalnya. Nah, di sini mau tidak mau kita memanfaatkan prinsip inklusi eksklusi. Baik, di sini untuk mengerjakannya kita kerjakan di sini aja untuk lebih mudah terlihat keseluruhan ya. Jadi untuk mengerjakannya kita arahkan ke yang sudah kita bisa sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah mengerjakan untuk penyelesaian seperti ini, itu untuk syaratnya itu semuanya lebih besar dari ya. Nah, di sini berarti misal kita abaikan dulu, misal kita membuat satu himpunan S ya, himpunan semesta. Di sini misal himpunan S mewakili himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk di sini berarti yang kita ambil yang lebih besar dari semua ya. Berarti di sini X1 lebih besar dari 1. Lalu di sini tadi X2-nya ya. X2-nya lebih besar dari sama dengan 2. Berarti untuk yang lainnya sama. Berarti X3, X4, dan X5 juga lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini himpunan S-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini baru kita mau memasukkan ini. Yang X1-nya itu kurang dari sama dengan 3. Ya, kalau kita misal mencari solusi yang S ya, nanti berarti 3, 4, 5, X1-nya tuh 3, 4, 5 semuanya masuk gitu ya. Untuk yang ini berarti kalau X2-nya itu lebih besar dari sama dengan 2 berarti 4, 5, 6, 7 seterusnya tuh masuk. Padahal di sini ada syarat X2-nya itu tidak lebih dari 4 dan X1-nya tidak lebih dari 3. Nah, jadi kita akan mencari solusi S, lalu nanti kita kurangkan pada bagian yang tadi yang seharusnya memenuhi ini. Jadi di sini kita misalkan himpunan yang lain lagi. Misal kita sebutnya himpunan A. Ya, jadi di sini saya rubah ya, X1-nya itu lebih besar dari sama dengan 4. Kenapa? Karena jadi pola pikir kita tuh sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Kita mau mencari yang masuk ke bagian sini dengan cara S ini dikurangi dengan A maupun B yang tidak memenuhi ini. Jadi pada soal itu X1-nya tuh kan 1 sampai 3. Tapi kalau di S itu kan semuanya memenuhi ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita membuat yang mau kita membuat himpunan A itu yang mana A itu adalah himpunan bagian yang mana kita akan buang bagian X1 yang tidak memenuhi soal. Yang tidak memenuhi soal kan X1-nya itu dimulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu ya. Yang selebihnya berarti kita buat samakan dengan soal. Jadi di sini kita mulainya dari X1-nya 4 yang tidak memenuhi. Gitu. Jadi nanti kita mau eee, mau kurangi, kita mau ambil bagian A yang A ini kita tuliskan bagian yang tidak memenuhi
X1 di soal, itu ya. Lalu analog juga ini untuk himpunan B. Himpunan B itu untuk bagian yang tidak memenuhi X2 di soal. Ya kalau di soal itu X2-nya itu dari 2 sampai 4. Padahal di S itu dimulainya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, di sini jadi kita mau mengurangi S dengan himpunan B, di mana B itu dia bagian yang tidak diperlukan dalam soal. Yang tidak diperlukan dalam soal kan X2-nya dimulai dari 5. Ya karena 4 masih kita cari. Ya, masih kita gunakan di soal. Jadi di sini dimulainya dari 5. Untuk selebihnya X1-nya sama dengan S, ya, syarat minimalnya. X3, X4 dan 5 juga analog sama. Jadi seperti itu. Kalau mungkin lebih mudahnya kita buat dalam bentuk diagram Venn. Itu ya. Pola pikirnya kenapa muncul itu semua tadi definisi untuk masing-masing himpunan, jadi kurang lebih seperti ini. Misal saya buat suatu diagram Venn dengan S ini, ya. S ini ya, syarat ini himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk X1, X2, ini X3-nya ini, itu ya. Lalu di sini ada himpunan A dan B. Dengan A-nya itu dia itu masih memenuhi A, karena dia kan masuk di A ini dia masih dalam kategori S di S ini. Jadi semua kriterianya terpenuhi, akan tapi dia ada syaratnya, dibatasi hanya yang X1-nya itu lebih besar dari sama dengan 4. Di sini saya tulis seperti ini. X1-nya yang lebih besar dari sama dengan 4. Untuk X2, X3, X4, X5 semuanya sama memenuhi syarat untuk S. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang B, dia masih masuk di kategori S, akan tetapi syaratnya dipersempit lagi untuk yang bagian X2. X2-nya itu di sini yang dimulai dari 5. Kalau aslinya di S itu kan dimulai dari 2. Itu ya. Jadi di sini A dan B itu himpunan bagian dari S. Ya, karena dia subset. A dan B itu subset dari S, bagian yang lebih kecil dari himpunan S. Nah, lalu di sini tujuan kita sebenarnya apa yang mau kita cari kalau soalnya seperti ini? Ya, yang kita perlukan itu X1-nya itu 1, 2, 3. Apakah ada di A? Tidak ada. Ya, berarti yang mau kita cari itu A komplement. Gitu kan, ya. Karena di sini untuk yang A itu kan X1-nya lebih besar dari 4, enggak masuk yang mau kita cari. Berarti yang mau kita cari itu di luar A, ya, A komplement. Lalu apakah yang mau kita cari aja di B juga? Kita lihat di sini B X2-nya itu hanya sampai 4, sementara B itu kan dimulai dari 5, berarti tidak memenuhi. Berarti B komplement juga. Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung yang mau kita cari itu adalah seluruh himpunan bagian, seluruh anggota yang di luar himpunan A dan B, atau komplement dari A dan B akan tapi masih masuk di dalam S. Berarti di sini yang mau kita cari. Itu ya, yang diarsir. Komplement dari A dan B tapi masih di dalam himpunan S. Nah, jadi dari sini kita peroleh rumus banyaknya penyelesaian adalah
Berarti kardinalitas yang mau kita cari banyaknya anggota ya. Kardinalitas dari S dikurangi dengan untuk ini berarti ini adalah kardinalitas dari A union B. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita cari kardinalitas S berapa, kardinalitas A union B berapa. Itu ya. Kemudian kita perhatikan di sini karena A dan B tidak, kita ceritanya kan belum tahu nih apakah sebenarnya A dan B itu saling asing atau tidak. Tapi memang sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, untuk lebih amannya teman-teman anggap tuh dia tuh tidak saling asing gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah dia punya irisan atau tidak, tapi kita anggap dia punya. Jadi itu akan lebih aman gitu ya. Jadi kita menggunakan penjumlahan yang ada di prinsip inklusi eksklusi, penjumlahan himpunan di prinsip inklusi eksklusi yang tidak saling lepas tadi ya. Berarti di sini kita bisa jabarkan rumusnya. Dikurangi, berarti dikurangi kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi irisan kardinalitas irisan A dan B. Ini ya, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilainya. Ini untuk kardinalitas kita sudah pelajari tadi, langsung menggunakan rumus kombinasi pada multihimpunan ya. Kita cari satu-satu dulu yang S dulu. Ya di sini untuk mendapatkan kardinalitas S kita gunakan rumus kombinasi pada multihimpunan. Ya, kita ingat kembali tadi yang sudah disajikan di PPT. Ya, di sini untuk banyaknya solusi bulat yang memenuhi untuk syarat ini S ya. Di sini 15 ya, tapi karena ada syarat minimal dari masing-masing. Kalau kita total masing-masing tuh syarat minimalnya itu ada 9. Ya, berarti sisa yang perlu kita bagi di antara X1 sampai X5 ada 6. Ya, jadi di sini R-nya 6. Tuh ya, jadi ini kita mau mencari kombinasi 6. Tuh ya, angka 6 ini mau kita bagi entah di X1, di X3 maupun semuanya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini berarti tinggal mengikuti aja. R-nya 6, berarti N-nya 5. 5 ditambah 6 min 1. Sama dengan 10. Berarti ini kombinasi 10, 6 atau 210. Tuh, ini sudah kita peroleh untuk S. Selanjutnya kita cari kardinalitas A, B, dan irisan A dan B. Di sini A dulu, analog caranya sama. Ya, berarti di sini untuk syaratnya itu syarat minimalnya yang harus diisi di masing-masing X ini, totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 8, ada 12. Jadi bersisa 3. Ya, ini ada sisanya 3, berarti di sini kombinasi 3. Lalu di sini 5 ditambah 3 dikurang 1. Sama dengan 7 kombinasi 7, 3. Kombinasi 7, 3 itu berarti 35. Oke, analog juga
Di sini 2, 2, 6, 11, 12. Berarti sama ya, R-nya itu 3. 15 dikurangi 12 untuk syarat minimal di sininya totalnya 12. Jadi di sini 3 analog 5 plus 3. 5-nya dapat dari mana? 5-nya dari sini ya, karena indeksnya di sini ada 5 variabel X1, X2, X3 sampai X5 ya. Oke, berarti ini sama. Nah, selanjutnya tinggal mencari A irisan B. Jadi di sini saya definisikan untuk A irisan B, saya tuliskan ya biar lebih jelas. Himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk berarti di sini A irisan B, berarti dia memenuhi X1-nya itu yang lebih besar dari sama dengan 4, X2-nya lebih besar dari sama dengan 5. Ya, untuk X3, X4, X5-nya sama, lebih besar dari sama dengan 2. Itu ya. Nah, kalau seperti ini lebih mudah untuk kita cari hasilnya. Jadi, kalau kita total di sini 8, 12. Jadinya di sini jadinya kita peroleh untuk totalnya ini 15 ya. Jadi kalau begitu sudah habis ini ya. Karena di sini sama dengan totalnya 15 ya. Kemudian di dalam irisan A irisan B itu syarat minimalnya itu masing-masing itu X1, X2, X3, X4, X5 kalau di total jumlahnya 15, berarti habis. Cuma ada satu kemungkinan. Ya kalau mau ditulis rumusnya boleh, kalau mau langsung jadinya cuma ada satu kemungkinan juga boleh. Dan di sini kalau saya tuliskan berarti jadinya seperti ini ya, berarti kombinasi 0 ya. Lalu 5 ditambah 0 dikurangi 1. Jadinya 40 atau 1. Ya. Sudah kita peroleh semua bagiannya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang kita peroleh ini. S-nya tadi 210, ini 35, 35, 1. Oke, jadinya 210 dikurangi 35 ditambah 35 dikurangi 1. Ya, ini nanti berarti yang di dalam kurung diperoleh dikurangi 69. Lalu kita peroleh 141. Ya. Jadi di sini kita peroleh hasil akhir ya. Banyaknya solusi X1, X plus X2 plus X5 ini kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 15, dengan syarat ini ada sebanyak 141 solusi. Tuh ya. Ini kita menerapkan rumus kombinasi pada multihimpunan yang kita manfaatkan juga prinsip inklusi eksklusi. Begitu. Ini mungkin salah satu contoh dari banyak contoh soal yang menerapkan pengembangan dari materi ya. Kita kan sudah mempelajari banyak materi sebelumnya. Ini salah satu kombinasi dari inklusi eksklusi dan kombinasi pada multihimpunan. Mungkin ada juga yang lain. Silakan, pokoknya kuncinya teman-teman banyak latihan ya. Banyak cari referensi, ada soal-soalnya teman-teman latihan, kerjakan. Ya,
Jadi kalau ada pengembangan soal, teman-teman tidak kesulitan, gitu ya. Baik demikian berarti untuk perkuliahan kali ini semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah dan kurang. Untuk inklusi-eksklusi saya rasa cukup untuk kali ini. Yang penting latihan yang banyak, gitu aja. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.